Oke, Bang Dioliva, apa kabarnya Bang? Sehat, Bang. Bang, mau Michael. tanyakan Oh, terkait kasus sebagai praktisi hukum melihat kasus Peggy sendiri seperti apa nih Bang? Peggy Peggy Setiawan. Setiawan, di Polda Jawa Barat. Ya Bang. Ya, dia kan ditangkap. Kasusnya sebenarnya kasusnya Vina kan, Ya. almarhum sama Eki. Tapi Peggy ditangkap. Kenapa? Ya karena penyidik Polda Jawa Barat menganggap dia adalah salah satu pelaku yang buron, gitu kan. Itu kan anggapan. Anggapannya ada dasarnya. Apa itu? Ya dasarnya itu penyidikan masa lalu, 8 tahun yang lalu, gitu. Bang, kabarnya informasinya Abang ikut menjadi kuasa hukum dari Peggy Setiawan atau Peggy Peron ini Bang. Ya, kita membantu aja. Kalau jadi kuasa hukum yang formal, ya belum. Tapi kita membantu dalam hal memberikan opini, pendapat, gitu kan, sebagai pengamat. Nah, tapi kita juga bisa membantu Peggy. Membantu bagaimana? Ya kita membantu hak-haknya dia, keadilannya dia, kan, gitu. Satu dicatat, Peggy sendiri adalah terduga pelaku tindak pidana, ya bisa dianggap pengeroyokan yang menghasilkan kematian atau pembunuhan kan. Ya, jadi itu adalah persangkaan yang dibuat oleh penyidik Polda Jawa Barat. Nah, cuman kan kita nggak tahu benar tidaknya, karena kan ini kan masih tertutup nih ceritanya, gitu. Jadi kita nggak bisa menduga-duga, gitu. Bang, tapi kemarin sempat orang tua dari Peggy bahwa Peggy pas kejadian dia ada di Bandung Bang bersama saudaranya dan sepupunya. Apakah itu bisa dijadikan saksi Bang dari Peggy sendiri? Saksi yang Iya, menguatkan Bang. semua yang tersangka selalu memerlukan saksi yang menguatkan, saksi yang menguatkan alibi tempat, alibi waktu. Nah, itu penting. Nah, Peggy bisa menggunakan para saksi dari keluarganya atau pihak-pihak yang mengetahui dia di mana, kan, gitu. Jadi itu adalah haknya Peggy, gitu. Jadi ya udah, nanti dikuatkan kalau memang tidak melakukannya. Ini saksi ini yang akan menyampaikan cerita, gitu. Ini kan saksinya Peggy nanti kan, gitu. Bang, terkait yang 2 DPO yang dihapus oleh Polri sendiri atau Polda Jabar sendiri itu gimana Bang menanggapinya Bang? Ya, itu kan wilayah penyidikan itu kan adanya di wilayah kepolisian ya, Polda Jawa Barat ya. Jadi kalau mereka menghapus, tentunya ada dasar mereka menghapus DPO. Mungkin DPO ini fiktif, atau mungkin setelah dipelajari DPO ini ternyata uh, memang bukan DPO, atau memang nggak ada orangnya gitu, atau ada saksi-saksi yang mengada-ada sehingga adalah DPO fiktif gini kan. Bisa jadi ini DPO fiktif sehingga mereka kemudian menghapus, gitu. Bang, tapi kan ada dasar hukum sendiri untuk menghapus 2 DPO ini Bang. Kenapa tidak dilakukan Bang? Ya, jadi kewenangan menghapus DPO itu ada di tangan kepolisian, di tangan penyidik. Hanya saja ini harus diberitahukan ke pihak kejaksaan paling tidak kan, karena kan ada cerita, atau diberitahukan kepada si keluarga korban, gitu. Harus dijelaskan dulu ini ada DPO fiktif kan, gitu. Yang disebabkan oleh keterangan saksi-saksi yang simpang siur kan, gitu. Begitu. Tapi kalau hak mengenai menghapus DPO ya di tangan kepolisian. Karena mereka yang menerbitkan DPO, mereka yang punya hak juga menghapus DPO. Artinya mereka mempunyai dasar hukum sendiri ya Bang? Iya dong. Iya, dasar hukum adalah penyidikan di kepolisian. Gitu kan, polisi berwenang menerbitkan atau membatalkan. Kewenangan kepolisian lah. Balik lagi ke Peggy Bang. Jadi selama ini Peggy ke Bandung dan setelah kejadian, sesudah kejadian atau pas bertepatan kejadian Peggy ada di Bandung gitu Bang. Bukti-bukti sendiri sudah dikumpulkan oleh keluarga Peggy Bang. Nah ini akan bukti-bukti itu akan menguatkan kan Bang?
kira-kira Bang? Ya mudah-mudahan menguatkan bukti-bukti. Nah, saksi-saksi juga menguatkan. Jadi bukti saksi juga mudah-mudahan menguatkan. Gitu. Jadi tergantung dari pengacara yang bekerja nanti, pengacaranya Peggy yang bekerja. Gitu. Tapi kira-kira Peggy lepas dari jeratan hukum nggak Bang? Bisa lepas, bisa tidak. Kan semua di persidangan. Oke. Tapi terkait dengan saksi, ada saksi yang dari pertama saksi itu yang melihat Peggy ada di sekitaran situ, itu akan termasuk menguatkan juga Bang, ya terjerat hukum Bang. Ya, jadi semua saksi yang menguatkan akan menguatkan, semua saksi yang kemudian yang akan menjerumuskan akan menjerumuskan, gitu kan. Jadi tergantung nanti apa pengacara Peggy bagaimana bekerja, gitu. Tapi ini kan persoalan 8 tahun yang lalu, saksi itu bisa lupa, bisa nggak inget, bisa salah menebak, salah menerka, atau salah mengira-ngira, gitu. Atau saksi malah mengira-ngira, gitu. Udah jadi semerawut karena udah kelamaan 8 tahun yang lalu. Kita aja kalau perkara persoalan 8 tahun yang lalu ini nggak ingat apa yang terjadi. Bang, terkait yang 6 tersangka itu Bang, 6 tersangka itu yang 6 tersangka itu satu yang menguatkan Peggy yang melakukan Bang, dan 5 yang menguatkan tidak melakukan, Peggy tidak melakukan 340 atau 388 di kejadian Bang. Ya. Itu gimana Bang? Karena ada hukumnya, satu saksi bukan saksi. Jadi kalau cuma satu yang menyatakan berarti kan bukan saksi. Ya. Berarti tidak kuat saksi satu. Tidak kuat. Nah, gitu. Ada dasar hukum Bang? Iya, satu saksi bukan saksi. Ya. Oke, Oke, cukup ya. Nah.